Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat di majelis ilmu insyaallah Allah berkahi. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkahnya hingga kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kami aturkan kepada para audiens yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami aturkan kepada para audiens yang hadir dan sempat menonton tayangan yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai zakat dan puasa. Dan sebelum kami menyampaikan materi mengenai zakat dan puasa, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Raka Dijan Ananda, NIM 119707062 sebagai moderator pada kali ini. Ada juga Gugun Saiful Aziz dengan NIM 119707031. Ada Hilman Taufik Akbar dengan NIM 119707036 dan ada Muhammad Dani Al-Fadli dengan NIM 119707050. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang zakat dan puasa. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertian zakat dan puasa itu tersendiri. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh saudara kita semua, yaitu Saudara Hilman Taufik Akbar. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama pembahasan mengenai pengertian zakat dan puasa. Zakat, az-zakat berasal dari kata az-zaka. Artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Bila dikatakan zakat, az-zar'u, itu artinya tanaman itu tumbuh. Dan zakat at-tijarah artinya perniagaan itu tumbuh dan berkembang. Zakat itu berfungsi sebagai pembersih harta. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, menjelang disyariatkan puasa Ramadan. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang terpenting, mempunyai dalil qat'i, artinya pasti atau jelas, sebagai perkara agama yang mesti diketahui. Hukum zakat yaitu fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dan Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, pengertian puasa. Next slide. Puasa dalam bahasa Arab disebut syam atau saum, yang artinya menahan diri dari sesuatu.
Ke dalam pengertian ini termasuk menahan diri dari berbicara dengan orang lain. Menurut pengertian terminologi syar'i, puasa adalah suatu ibadah yang mempunyai isyarat dan rukun tertentu. Diamalkan di siang hari sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan cara menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, disertai dengan perilaku meninggalkan perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang bisa mengurangi makna atau nilainya atau pahalanya. Dalilnya itu Quran surat Maryam ayat 26. Ayatnya seperti pada slide, terus artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, hai Maryam, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa karena Allah yang Maha Pemurah. Maka aku tidak berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Lalu juga ada dalilnya yang surat Al-Baqarah, yang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu yang di surat Al-Baqarah yang biasa dipakai ceramah. Lalu selanjutnya ada macam-macam zakat. Zakat pertama, zakat fitrah. Zakat ini wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Masing-masing orang diwajibkan menunaikan zakat fitrah setara dengan 25 kg atau 3,5 liter. Nah, ini setelah dikonversi ke satuan yang biasa kita pakai gitu. 1 liter atau makanan pokok. Beras atau makanan pokok tersebut juga dapat diganti dengan uang senilai besaran beras atau makanan pokok. Kalau sekarang itu sekitar 30.000. Uang zakat tersebut bisa kamu berikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat, kemudian lembaga tersebut yang akan memberikan zakat berbentuk beras kepada mustahik zakat. Bisa berbentuk beras, bisa berbentuk uang. Nah, itu. Selain untuk dirinya sendiri, seorang juga diwajibkan membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya. Nah, misalkan bapaknya punya anak, anaknya ini kan belum berpenghasilan, maka seorang bapak ini diwajibkan membayarkan zakat fitrah, niatnya mewakilkan untuk yang ditanggunginya seperti anak-anaknya atau istrinya. Terus yang kedua ada zakat mal. Jenis zakat mal merupakan zakat yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas, dan perak. Macam-macam zakat mal yang dizakatkan. Yang pertama harta perniagaan, yang kedua hasil pertanian. Ya, harta perniagaan ini, zakat ini meliputi harta yang digunakan untuk keperluan jual beli, baik berupa barang seperti alat-alat, makanan, pakaian, sebagainya. Nisab hasil perniagaan dihitung sesuai dengan zakat emas, yaitu apabila setara dengan 85 gram 85 gram emas. Yang kedua zakat pertanian, hasil pertanian. Jadi zakat harta dari pertanian dan perkebunan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab dari harta pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Sementara itu waktu pembayaran zakat hasil pertanian adalah setiap saat panen tiba. Nah, nisab ini yaitu ukuran minimal yang wajib dizakatkan gitu. Kalau udah mencapai nisab, maka hartanya wajib dizakatkan. Terus lanjut, ketiga hasil ternak. Wajib bagi seseorang yang memiliki binatang ternak untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hewan ternak berupa unta memiliki nisab 5 ekor. Sapi atau kerbau menisab 5 ekor. Sementara kambing atau domba nisabnya 40 ekor. Terus harta emas dan perak. Perintah untuk menzakatkan harta emas dan perak diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadisnya seperti ini, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun. Maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Nah, jadi pengertiannya syarat wajib zakat untuk emas adalah ketika sudah mencapai 85 gram, yaitu yang tadi 20 dinar tadi.
dan telah memiliki selama 1 tahun atau lebih. Jadi memiliki emasnya atau peraknya selama setahun dari memilikinya itu dizakatkan. Sementara nisab dari perak adalah 600 gram atau 200 dirham dan telah mencapai haul atau haul itu 1 tahun. Sekian, lanjut kepada Gugun. Waktu dan tempat persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan membahas mengenai pembagian zakat. Yang pertama yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, jadi berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, terdapat pihak-pihak yang berhak atas harta zakat, yaitu berjumlah 8 orang. Yang pertama yaitu fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari 1/2 kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Lalu miskin adalah orang yang mempunyai harta 1/2 kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencakup, atau orang yang tidak berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama 1 tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih. Lalu yang kedua ada amil zakat. Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya yaitu meliputi penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya. Tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah 1/8 dari total yang dihimpun. Lalu ada mu'alaf. Yang termasuk mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh. Lalu orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam. Yang ketiga, orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam kan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya. Dan yang terakhir, yang termasuk mu'alaf, yaitu orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat. Lalu ada rikab. Rikab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya hamba. Ia diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya. Lalu ada garim. Garim ada 3 macam, yaitu orang yang berutang karena mendamaikan antara 2 orang yang berselisih. Yang kedua, orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah atau tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat. Yang ketiga, orang yang beruntung karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut. Selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan ia tidak mendapatkan gaji yang tentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan
untuk keperluan peperangan dalam balan tentara. Nah, orang ini diberi zakat meskipun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain-lain. Lalu golongan terakhir yang berhak menerima zakat yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal dan sangat membutuhkan bantuan ongkos. Bantuannya itu berupa ongkos sekedar sampai tujuan. Lalu kita masuk ke golongan yang haram menerima zakat. Nah, di sini terdapat orang-orang yang haram atau tidak boleh menerima zakat. Yang pertama, orang kafir. Nah, orang kafir. Jadi orang kafir tidak berhak atau haram menerima bagian harta zakat. Tetapi boleh menerima sedekah, kecuali mereka termasuk dalam kategori mu'alaf. Lalu yang kedua, ada orang kaya dan mampu berusaha. Nah, seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Atau seseorang yang memiliki harta untuk cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, golongan orang yang haram menerima zakat, yaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, keluarga Bani Hashim adalah keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abdul Muthalib, keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, dan keluarga Rasulullah SAW. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka. Tetapi apabila negara tidak menjaminnya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat lain, yaitu berhak menerima zakat, manakala termasuk dalam kategori mustahiq. Lalu yang terakhir, orang yang haram menerima zakat yaitu orang yang menjadi tanggung jawab wajib zakat atau muzaki, yaitu orang kaya masih memiliki kebutuhan harta serta digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya. Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan, baru ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya. Lalu ada waktu pembagian zakat. Pada yang pertama yaitu zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata tak berguna dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum salat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima bila ia mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, maka ia menjadi sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa waktu dikeluarkannya zakat fitrah adalah pada bulan Ramadan dan batas maksimalnya sebelum salat Idul Fitri. Lalu zakat mal. Zakat yang wajib dikeluarkan ketika harta seorang telah mencapai 1 nisab dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun atau haul. Dalam hal ini 1 nisab setara dengan 85 gram emas menurut laman resmi Badan Amil Zakat Nasional. Jadi jika harta seorang telah mencapai 1 nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dan sebagai catatan, tidak ada ketentuan waktu dikeluarkan zakat mal. Jadi jika harta telah mencapai suatu nisab dalam 1 tahun, maka saat itulah zakat mal harus dikeluarkan. Baik, langsung saja saya berikan ke saudara Dani untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Selain puasa wajib, umat muslim juga meyakini adanya puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan puasa sunnah tidak diwajibkan, akan tetapi sangat dianjurkan. Beberapa puasa sunnah bisa dilakukan pada waktu apapun. Ada pula yang hanya bisa dilakukan di bulan tertentu, seperti layaknya puasa Ramadan. Di sini ada 10 jenis-jenis puasa sunnah beserta waktu pelaksanaannya. Langsung aja yang pertama, puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram yang dilakukan. Namun Nabi SAW saat akhir umurnya menyampaikan untuk melaksanakan puasa sejak 9 Muharram. Tujuannya adalah untuk menyelisihi puasa Asyura yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Terus yang kedua, puasa Tasu'a. Puasa pada 9 Muharram ini disebut sebagai puasa Tasu'a untuk mengiringi puasa yang akan dilakukan keesokan harinya. Pada 10 Muharram, hal ini dilakukan karena pada 10 Muharram orang-orang Yahudi juga melakukan puasa. Jadi melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram bertujuan untuk mengiringi puasa keesokan harinya, yang akan membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan puasa Asyura, beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa pada hari itu juga. Pada saat itu ada beberapa sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu hari yang digunakan dan diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lalu Rasulullah menjawab, "Jika datang tahun depan, insya Allah kita akan puasa tanggal 9 Muharram." Ibnu Abbas melanjutkan, namun belum sampai menjumpai Muharram tahun depan, Rasulullah SAW sudah wafat. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, ini puasa Senin dan Kamis yang biasa dilakukan. Mungkin ini puasa yang paling lazim dilakukan masyarakat. Puasa sunnah yang dilakukan setiap Senin dan Kamis ini sifatnya sunnah, dan keduanya
merupakan hari di mana amal hamba diangkat dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, puasa Daud. Puasa Daud dikerjakan dengan sehari berpuasa dan sehari berikutnya tidak. Begitu seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, ini puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa Syawal dilakukan ketika bulan Syawal dan dikerjakan selama 6 hari. Puasa ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan kapanpun selama itu masih memasuki bulan Syawal. Puasa Syawal memiliki keutamaan yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal maka itulah puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Nomor 6. Puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama pada Dzulhijjah ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan seperti berzikir, istighfar, berdoa, serta yang paling ditekankan adalah melakukan puasa. Keutamaan bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama diyakini sama seperti berpuasa selama setahun penuh serta seperti mengerjakan sholat setiap malam yang sebanding dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Dan masih ada ini lainnya seperti puasa di bulan Sa'ban. Puasa Sa'ban merupakan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Sa'ban. Ini bisa dibaca dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, nanti bisa dibaca. Lalu sini ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, namun puasa ini dilarang untuk orang yang sedang berhaji. Ini di sini ada para sahabat yang berkata, bisa dibaca nanti. Lalu yang ke-9 puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Puasa ini lebih dikenal sebagai puasa Ayyamul Bid. Pelaksanaannya adalah 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Utama puasa sunnah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu An-Nasai dan At-Tirmidzi. Ini Rasulullah bersabda, bisa dibaca ini Abu Hurairah pernah berkata. Lalu yang ke-10, puasa bagi yang belum menikah. Puasa ini dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang yang belum menikah sebagai pengingat diri. Puasa ini bisa dilakukan kapan saja kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ini puasa bagi yang belum menikah agar supaya menahan syahwatnya. Langsung aja waktu haram dan dilarang puasa. Dalam Islam ada beberapa hari yang merupakan larangan untuk melakukan puasa. Terdapat beberapa hari yang menjadi larangan melakukan puasa dan puasa tidak bisa dilakukan setiap hari sebab ini sudah menjadi larangan yang diberikan oleh Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Pertama, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sini dari bekas budak Ibnu Azhar. Bisa dibaca di sini. Hadis riwayat Bukhari ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim bisa dibaca. Lalu kedua, hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
Tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik menurut kebanyakan pendapat ulama. Alasannya adalah sabda Nabi SAW, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Sini ada lagi dari Imam Nawawi, Imam Malik, bisa dibaca nanti. Lalu ketiga, puasa hari Jumat secara bersendirian. Tidak boleh berpuasa pada Jumat secara bersendirian. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika ia berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sini juga ada lagi dari Imam Nawawi, dari Juwariyah binti Al-Harith. Dan di sini catatan penting ya. Puasa pada hari Jumat dibolehkan jika ingin menunaikan puasa wajib, mengkodok puasa wajib, membayar kafaroh dan sebagai ganti karena tidak mendapatkan hadiah tamattu. Jika berpuasa sehari sebelum atau sesudah Jumat sebagaimana diterangkan dalam hadis di atas. Di sini ada tiga bertepatan dengan hari puasa Daud. Lalu yang keempat, berpuasa pada hari Jumat bertepatan dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa Asyura. Lalu keempat, berpuasa pada hari Syak dalam kurung yang meragukan. Yang dimaksud sini adalah tidak boleh mendahulukan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan dalam rangka hati-hati mengenai masuknya bulan Ramadan. Seperti ini Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut, maka berpuasalah. Hadis An-Nasai. Masih ada dari Abu Hurairah dan dalam hadis lainnya. Ini catatan penting, berpuasa pada hari meragukan ini dibolehkan jika untuk mengkodok puasa Ramadan lalu bertepatan dengan kebiasaan puasanya seperti puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud. Kelima, berpuasa setiap hari tanpa henti, yaitu puasa dahr. Yang dimaksud puasa dahr adalah berpuasa setiap hari selain hari yang tidak sah puasa ketika itu, yaitu hari Id dan hari Tasyrik. Ini Nabi SAW bersabda, saya baca di sini. Lalu keenam, puasa wanita saat haid atau nifas. Wanita yang sedang berada dalam masa haid atau nifas juga sangat dilarang untuk berpuasa. Bahkan hukum dari wanita yang menjalankan puasa pada saat sedang haid atau nifas adalah berdosa. Akan tetapi, wanita yang mengalami haid atau nifas juga harus mengganti puasa tersebut dengan puasa pada hari lainnya. Mungkin sekian untuk saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Raka ya, saudara Raka. Ya, baik. Terima kasih Kang Dani yang sudah menyampaikan berkenaan jenis puasa sunnah dan juga waktu haram dilarang berpuasa. Dan terima kasih juga tadi kepada Kang Hilman yang sudah menjelaskan mengenai pengertian puasa, pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Kang Gugun yang telah menjelaskan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat dan begitupun juga golongan-golongan yang haram di menerima zakat. Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai pengertian zakat, kemudian golongan-golongan yang berhak menerima zakat, pembagian zakat. Dan tadi juga ada di jenis-jenis puasa sunnah, itu ada puasa Asyura. Sebelum puasa Asyura kita menunaikan puasa Tasu'a dulu. Jadi puasa Tasu'a itu sehari sebelum puasa Asyura. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ada amalan-amalan utama yang boleh dianjurkan banget tuh. Ada zikir, ada termasuk saum juga dianjurkan gitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian nah ini yang tadi
itu dicoret, ini ada puasa di bulan Sya'ban ya. Ini puasa di bulan Sya'ban. Karena ini dicoret karena ini di puasa di bulan Syawal gitu. Bahaya. Kalau misalkan nggak dicoret nantinya timbul ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jadi dicoret. Jadi karena ini adalah puasa di bulan Sya'ban ya. Selanjutnya ada di puasa Arafah. Kemudian puasa 3 hari sebelum setiap bulan Hijriyah. Ini puasa Ayyamul Bid atau puasa di tengah bulan, biasanya di tengah-tengah bulan 13, 14, 15, 11, 12, 13, pokoknya di tengah-tengah bulan. Kemudian nih cocok banget buat nih teman-teman yang belum menikah dan masih single, itu puasa bagi yang belum menikah karena puasa ini bisa menjadi tameng. Biasa menjadi tameng atau barikade biar kita bisa menundukkan pandangan, menahan hawa nafsu seperti itu. Kemudian waktu-waktu diharamkan berpuasa seperti haram berpuasa di hari raya Idul Fitri karena di hari raya Idul Fitri kita kan disunahkan untuk puasa harapan dulu sebelum berangkat. Dan di hari raya Idul Adha, dan tapi kita dianjurkan juga sebelum melaksanakan sholat Idul Adha itu kita disunahkan untuk berpuasa dulu. Tapi setelah sholat Idul Adha baru makan. Nah, setelah apa yang sudah tadi disampaikan, maka dari situ kita dapat menyimpulkan nih bahwa zakat menurut bahasa artinya itu bersih atau ziyadah, bertambah dan terpuji. Dan menurut istilah itu zakat adalah sejumlah atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, yaitu wajib atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Kalau nggak mencukupi syarat-syaratnya berarti dia berhak menerima zakat. Kemudian puasa dalam bahasa Arab disebut dengan siam atau saum yang artinya menahan diri dari sesuatu. Ke dalam pengertian ini termasuk menahan diri dari berbicara dengan orang lain, seperti menggibah, apalagi menfitnah ya. Itu. Kemudian menurut terminologi syar'i, puasa adalah suatu ibadah yang mempunyai isyarat dan rukun tertentu. Diamalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan cara menahan diri dari makan, minum. Bagi pasangan suami istri yang adalah berjima atau hubungan seksual, kemudian disertai dengan perilaku meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang bisa mengurai makna, nilai, dan pahalanya. Jadi intinya perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat itu pada saat berpuasa itu sebaiknya dihindari. Menahan hawa nafsu, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, para hadirin sekalian, terima kasih telah mendengarkan, menonton tayangan presentasi kami, mudah-mudahan dapat dipahami bagi hadirin dan teman-teman sekalian. Bagi hadirin dan teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan ataupun tidak mengerti apa yang sudah disampaikan, silakan bisa bertanya nantinya di WhatsApp grup yang sudah diwadahi di grup WhatsApp mata kuliah Ilmu Fikih. Terima kasih, kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama presentasi berlangsung banyak perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami kelompok 8 mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.